Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri kajian apa pagi di Masjid At-Taufik Ngaji Juwiring Klaten. Menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Dan lebih utama lagi, kita pun berharap dan berusaha agar kita digolongkan husnul khatimah. Salawat dan salam tiada henti-hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga di zaman nanti. Dan tentunya berharap sangat juga agar kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud kecintaan kita kepada siapa saja tentunya kita akan ikut pada orang yang dicintai. Betul? Halo? Mas, ibu senyum-senyum Mas Ari. Nah, ketika kita wujud cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, berarti kita harus ikut kepada yang kita cintai. Cinta Allah berarti kita cinta, harus apa yang harus kita lakukan. Begitu juga cinta kepada Rasulullah, berarti kalau Rasulullah diutus ya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak berarti akhlak mulia. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, bahasanya begitu. Jadi sangat palsu sekali cintanya. Rasulullah menginginkan kita berakhlak mulia, tapi kita tidak melaksanakannya. Itu namanya cinta gombal. Monggo, kita berusaha menjadi punya akhlak yang mulia, karena Rasulullah sangat menginginkan kita sebagai umatnya mempunyai akhlak yang mulia. Nah, karena akhlak mulia ini, insya Allah kita akan mendapatkan sukses bukan dunia saja, fa insya Allah sukses akhirat. Karena Allah saja menginginkan kita itu, bahasanya begitu. Semoga kita berusaha menciptakan, bahasanya menjadikan keluarga-keluarga kita punya akhlak mulia. Jangan sampai kita punya akhlak yang tidak mulia, apalagi akhlak yang merusak Islam itu sendiri, merusak citra Rasulullah. Masa umatnya Rasulullah kok kayak gini? Masa aja umat Islam kok kayak gini? Apalagi Rasulullah itu ya kita setidak-tidaknya sama, menyamai, mengikuti ya, walaupun tidak 100% ya Allah dan Rasulnya itu ya, dengan Al-Quran ini rahmatan lil alamin. Sesuai dengan yang sering saya sampaikan, kita setiap sholat selalu membaca kalimat terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan bahwa kita seharusnya menjadi agen keselamatan, agen rahmah, dan agen barokah. Nah, itu seharusnya kita. Tiga ini kita laksanakan seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Ubsus salam, tebarkan salam, bukan hanya mengucapkan salam saja. Setiap ketemu kita assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kita betul-betul menyebarkan itu, menyampaikan. Bahkan mungkin kita menyelamatkan siapa saja. Apalagi kita sesama muslim, bukan saling menghina, apalagi saling menzolimi. Nah, ini mungkin masih sehubungan dengan Maulid Nabi. Mari kita katakanlah ambil hikmah utama dari diutusnya Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi wujud kecintaan kita aplikasikan dengan menjadikan kita berakhlak mulia. Nah, Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ya kita baca, kita pahami, kemudian apa yang seharusnya kita amalkan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, termasuk sholat, kemampuan kita masing-masing. Kalau kita bisa berdiri, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, ya berbaring. Kalau sudah berbaring, sudah tidak bisa bergerak sama sekali dengan isyarat. Dan kalau sudah semuanya tidak bisa sama sekali, ya sudah disolatkan. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita membaca kembali surah Al-A'raf
lanjutan dari kemarin. Kita masuk ayat 64, 65 dan insya Allah 66 kita masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa'anjainahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna naraka fi syafa'at inna lanaraka fi syafa'atin wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Maka 64 mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya yang dimaksud. 65 dan kepada kaum Ad kami utus Hud. Saudara mereka berkata, dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? 66 terakhir, pemuka-pemuka orang-orang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandangmu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita naik dulu ke 63. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dan dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah jelas seperti kita, Nabi Muhammad itu masih golongannya manusia dan hidup di antara, sayang kita tidak ikut di zamannya. Di zaman itu ada orang yang melihat langsung bagaimana Rasulullah dan sepak terjangnya, bahasanya begitu. Tapi sama, masih juga banyak orang yang tidak percaya dan meyakini yang seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Masih ada juga yang mereka itu mendustakan Nabi Nuh itu sendiri. Padahal kalau mengikuti apa yang disampaikan para Nabi, salah satu di antaranya Nabi Nuh ini, Allah siapkan rahmat. Dan kita tentunya sering dan sengaja sering saya sampaikan, atiullah, atiur rasul, la'allakum turhamun. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka kita akan mendapatkan rahmat. Rahmat itu kebaikan yang banyak. Di antaranya yang jelas, dunia kita sukses, akhirat kita mendapatkan surganya Allah. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah karena mereka mendustakan Nuh, Allah binasakan. Allah binasakan. Kita tahu kisah Nabi Nuh, bagaimana orang-orang yang mendustakan ini. Nabi Nuh sendiri itu berdakwah tidak kepalang tanggung 950 tahun. Coba bayangkan dakwah kita saja mendakwahi keluarga saja itu bagaimana, berapa umur kita.
Atau kita berdakwah, ya saya baru 20 tahun di sini. Ya, seperti itulah kita berdakwah. Saya juga berdakwah sama, menegakkan kalimat tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Nah, tapi masih banyak juga yang mendustakan para nabi ini. Mendustakan, bahkan Nuh itu anaknya juga mendustakan Nabi Nuh yang kita kenal namanya Kan'an. Ya. Di bawah terakhir mau diselamatkan naik kapal, tetap saja ngeyel. Ya. Katanya naik gunung itu bisa selamat, tapi gunungnya pun ditenggelamkan. Ya. Maka anak Nabi Nuh pun mati tenggelam. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas di sini disebutkan bahwa dengan mengikuti para nabi, utamanya nabi, maka fa insyaallah kita akan mendapatkan rahmat. Tapi karena mereka yang tidak mau mengikuti para nabi ini, termasuk salah satunya Nabi Nuh ini, mereka itu kaum yang buta. Tapi bukan buta matanya tidak melihat, tetapi mata hatinya yang tertutup. Salah satunya tidak mau menerima kebenaran. Ya. Tidak, orang yang sombong itu melecehkan manusia, menolak kebenaran. Nabi yang berikan Allah kelebihan itu saja masih diingkari, bahasanya begitu. Kayak Nabi jelas, Nabi Muhammad kita banyak kelebihan yang diperlihatkan oleh Allah. Tapi masih banyak juga orang yang ngeyel. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dari kisah kelahirannya saja itu, masya Allah. Ya. Walaupun demikian pamannya Abu Muthalib yang memang senang itu juga masih tetap tidak mau mengikuti Rasulullah. Termasuk Abu Lahab. Padahal dia juga senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tapi masya Allah tetap saja tidak mau mengikuti. Kenapa? Karena mata hatinya yang tertutup. Mata hatinya buta, bahasanya. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kaum Ad digambarkan di sini. Nah, kaum Ad yaitu Nabi Hud